Ini gue akan ceritakan kronologi setelah rekaman itu berakhir. Jadi setelah kita naik taksi online tersebut, ternyata Ucup tuh mencetnya langsung ke stasiun. Akhirnya ya udah, kita naik taksi online menuju stasiun. Lalu ketika di perjalanan menuju ke stasiun, kita dapat info dari warga Blitar bahwa ada 2 tim kita yang naik motor itu ditangkap oleh mereka. Karena dapat info tersebut lah kita jadi panik di dalam mobil. Wah, ini dibawa kemana? Diapain? Terus siapa ini? Si mereka ini siapa gitu. Akhirnya kita buru-buru bilang ke supir taksi online-nya untuk menuju ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, ini yang turun adalah Ucup dan kameramen gua, yaitu Fajar. Ya. Lalu setelah dari stasiun tersebut kita pesen taksi online lagi menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Yang menuju ke Polres Kabupaten Blitar tersebut adalah gua dan juga Indra, konsultan hukum gua. Nah, sesampainya di Polres Kabupaten Blitar tersebut, kita minta tolong ke polisi untuk pendampingan penjemputan 2 tim kita yang ditangkap oleh mereka nih. Karena lost kontak, gue kontak WhatsApp-nya juga checklist 1. Di situ gue berpikir, kalau misalkan yang jemput cuma gue dan Indra aja berdua menuju ke mereka ini, ya, terus kita cari tahu lokasinya, ini khawatir ricuh lagi nanti. Maka dari itu gue berpikir perlu pendampingan untuk penjemputan. Akhirnya setelah kita ceritakan bagaimana kronologinya ke Polres Kabupaten Blitar, untungnya pihak Polres Kabupaten Blitar bersedia untuk mendampingi penjemputan 2 teman kita ini nih. Karena kita di Blitar tersebut tidak membawa kendaraan dan naik kereta, untungnya pihak polisi berbaik hati untuk meminjamkan 2 mobilnya untuk penjemputan teman gua nih, atau tim gua 2 orang. Akhirnya kita menuju tuh ke lokasi. Ditelepon nih teman gua, untungnya nyambung dan ngasih tahu kalau dia berada di kantor desa atau kantor kelurahan kalau nggak salah. Namanya gua agak lupa tuh kantor apa ya. Nah, sesampainya di lokasi, ya turun, terus ketemu ke kades yang tadi lagi tuh ya, yang di tempat rusuh itu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, gue jawab. Nah, terus kadesnya juga memberitahu bahwa di sini nggak ada penyekapan, nggak ada penangkapan dan sebagainya. Cuma ditanya-tanya doang, ternyata 2 tim kita cuma diinterogasi. Nah, di situ langsung gue dan Polres Kabupaten Blitar membawa 2 tim gue tersebut naik mobil menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Setelah sampai di Polres Kabupaten Blitar, kita dimintai keterangan sebagai saksi atas tuduhan pengeroyokan yang dilakukan Padepokan ke Pesulap Merah. Kami juga nggak tahu siapa yang melapor, karena menurut informasi polisi, ada warga Blitar yang melaporkan telah terjadi pengeroyokan antara Padepokan ke Pesulap Merah. Nah, gua dan tim semuanya dimintai keterangan sebagai saksi di sana. Di situ tuh ditanya siapa yang jadi korban. Yang jadi korban di situ termasuk gua, Ucup. Lalu ditanyakan juga, kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Ya, akhirnya gue jawab juga ke polisi. Dan alhamdulillah polisi sudah mencatat semuanya, laporan saksi juga sudah dicatat semuanya. Sekarang sedang diproses dan sedang dicari tahu siapa yang merusuh di lokasi tersebut. Karena menurut informasi, yang rusuh ketika kejadian tersebut bukan warga Blitar di sekitar Padepokan. Bukan. Ya, pokoknya semoga cepat diproses dan ketahuan tuh siapa biang rusuhnya gitu di lokasi tersebut. Lalu setelah dimintai keterangan oleh Polres Kabupaten Blitar sebagai saksi, gue dan tim, alhamdulillah nih polisinya baik-baik banget di Polres Kabupaten Blitar. Bersedia untuk mengantarkan, mendampingi sampai pulang ke penginapan. Jadi benar-benar dijaga agar tidak ada orang-orang yang mengikuti sampai penginapan, agar tidak ada orang-orang yang berusaha melukai di jalan sampai penginapan. Jadi kita tuh karena nggak bawa kendaraan, dianterin lagi pakai mobil polisi ke penginapan, bener-bener dijaga. Maka dari itu gue mau terima kasih banyak untuk Polres Kabupaten Blitar sudah mendampingi saya dan tim dengan aman setelah kejadian tersebut. Terima kasih juga sudah bersedia direpotkan untuk antar jemput tim saya dan saya juga. Terima kasih banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan kebaikan. Syukron jazakallah khair. Lalu yang perlu gue jelaskan berikutnya adalah alasan kenapa gue berat memberikan KTP. Karena pada saat itu kondisinya, gue tuh udah mau pulang sama tim. Gue dan tim itu udah mau jalan pulang, udah mau pesen taksi online. Tapi baru dimintain KTP. Nah ini kan KTP tuh data diri, data pribadi. Kita udah mau pulang, dimintain KTP ini untuk apa gitu loh. Gue nanya itu doang, kita kan mau pulang posisinya. Karena udah kondisi kayak gitu, untuk mencegah kericuhan semakin besar, kita tuh mau pulang.
terus dimintain KTP. Nah itu yang jadi pertanyaan. Loh, ini nanti disalahgunakan, khawatirnya gue. Loh, ini kan data pribadi gue nih, ini privacy banget KTP. Kita mau pulang kok dimintain KTP gitu. Ya akhirnya gue kasih, dengan perjanjian itu privacy. Jadi kalau sampai ke share KTP tersebut, ya berarti itu udah masuk ke pasal doxing ya. Ya gue masih percaya sih, semoga tidak disebarkan data pribadi gue tersebut. Lalu juga dari kejadian ini, kamu bisa melihat ya, bahwa ketika gue datang, ya seperti itu keadaannya. Dan di situ gue jadi bertanya-tanya ya, kok dukun-dukun yang mau nyerang Mas Udin dibiarin-biarin aja tuh, ya kan? Nggak ada tuh kepala desa yang menghampiri, nggak ada tuh pengacaranya yang menghampiri. Kok dukun-dukun yang mau nyerang Mas Udin kalau emang itu kontennya bener, kok nggak dihadang-hadang ya? Sedangkan gue pembuktian dengan baik-baik, dengan datang dengan bener-bener pengen pembuktian, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah, kan gitu intinya awalnya. Tapi malah jadi kayak gitu. Gue juga nggak tahu tuh salahnya di mana ya kira-kira ya. Padahal datang kita baik-baik berdasarkan undangan terbuka juga. Ya, gue juga nggak tahu lah kenapa bisa sampai seperti itu ya. Apa salahnya di mana gitu. Karena kita posisinya ketika tidak diizinkan juga udah mau pulang padahal. Kurang lebih begitu kronologi setelah rekaman berakhir ya. Jadi nggak ada tuh ya pesulap merah ditangkap polisi. Nggak ada tuh pesulap merah langsung diringkus polisi. Nggak ada. Ini beritanya kemana-mana ya. Polisi justru membantu saya dan tim Polres Kabupaten Blitar, membantu saya dan tim untuk mendampingi dan pengamanan setelah kejadian tersebut. Makanya terima kasih banyak banget nih sekali lagi untuk Polres Kabupaten Blitar atas supportnya, atas pendampingannya. Gue mau mengucapkan terima kasih juga untuk warga Blitar yang sudah mensupport Ilmu Merah dalam pembongkaran rahasia perdukunan. Gue juga mau terima kasih untuk para viewers di Instagram live gue yang udah langsung memviralkan ya. Langsung memviralkan kondisi aslinya. Gue berharap tidak dipelintir-pelintir live-nya. Pokoknya sesuai dengan video ini aslinya. Ini nggak ada yang dipelintir-pelintir, nggak ada yang dibelok-belokan, sesuai video ini. Gue memastikan sesuai video ini, tidak ada yang dipelintir. Oke? Sekali lagi gue terima kasih untuk semua pihak yang telah mensupport dan mendampingi. Syukron jazakallah khair. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan dengan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gue akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.